Sejarah jalur kereta api Merakurak-Babat. Jalur kereta api Merakurak-Babat adalah salah satu jalur kereta api non-aktif yang berada di Jawa Timur, termasuk dalam wilayah Aset 8 Surabaya. Jalur ini dibangun oleh Nederlandse-Indische Spoorweg-Maatschappij, difungsikan untuk menghubungkan Babat di Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Tuban. Sejarah jalur ini bermula pada tahun 1915, SJS merencanakan untuk membuka jalur rel dengan rute Lasem Pamotan, Jatirogo, Bojonegoro, Jenu Tuban Babat, dan Ngidon Rengel Ponco. Sementara itu, di wilayah selatan belum dibuka jalur kereta api karena masih mengandalkan transportasi air yang relatif murah melalui Sungai Bengawan Solo. Usulan membangun jalur kereta api Lasem Pamotan, Jatirogo, Bojonegoro dan pengembangan pelabuhan Leran, Lasem, oleh Gongrich, seorang pakar ekonomi sekaligus residen Rembang, telah menimbulkan perdebatan panjang di parlemen Belanda. Di satu sisi, Gongrich ingin memajukan perekonomian Rembang dengan membangun sarana transportasi yang memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi rakyat di pedalaman dan industri perkebunan. Di sisi lain, usulan itu ditolak karena Rembang dipandang sebagai daerah terbelakang yang tidak banyak menghasilkan barang-barang perdagangan. Pembangunan jalur kereta api dengan biaya yang mahal dianggap tidak akan menguntungkan secara ekonomis. Aspek ekonomi selalu menjadi pertimbangan utama dalam membuka jaringan rel kereta api yang dilakukan oleh perusahaan kereta api. Pada 1917 NIS mewacanakan untuk membangun rel kereta api yang menghubungkan Bojonegoro Jatirogo karena dianggap nantinya menguntungkan. Sebaliknya, SJS yang membangun jalur Pamotan Jatirogo justru malah menghentikan pekerjaannya karena secara ekonomi dianggap tidak menguntungkan dan membatalkan rencana untuk membangun jaringan rel di utara Bengawan Solo yang selanjutnya dikerjakan oleh maskapai NIS. Di kawasan hutan jati Karesidenan Rembang, sampai dasawarsa kedua abad ke-20 luas jaringan kereta api yang diusahakan oleh perusahaan partikulir NIS dan SJS tetap tidak berubah. Penyambungan jalur cabang yang menghubungkan Bojonegoro, Jatirogo dan Babat Tuban Merakurak, yang semula akan dikerjakan oleh NIS belum dapat dikerjakan. Salah satu kesulitan yang dihadapi adalah medan kawasan hutan jati yang berbukit dan berkapur. Di samping itu juga meskipun bantalan rel kereta api, kayu jati, mudah diperoleh, bahan material lainnya untuk memadatkan jalan kereta api sulit didapat dan juga karena kondisi tanah yang cukup labil karena sering terjadi pergerakan tanah. Hal inilah yang menyebabkan jalur utara Bengawan Solo sulit dikembangkan. Pembangunan sarana transportasi semakin sulit dilakukan ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1929 dan pemerintah melakukan politik penghematan, Bezuiningsingspolitiek, di berbagai bidang termasuk dalam pembangunan prasarana jalan di Karesidenan Rembang. Sehingga rencana penyambungan jalur cabang Bojonegoro, Jatirogo dengan Babat Tuban Merakurak via utara, Merakurak Jenu terus ke barat sampai Jatirogo, dan via selatan, Ngidon Rengel Ponco, gagal dikerjakan. Esa Reitsma menyebutkan bahwa jalur kereta api ini merupakan bagian dari program kerja NIS agar masyarakat Tuban dapat menikmati moda kereta api. Oleh karenanya, setelah sukses dengan jalur kereta api Gambringan Surabaya Pasar Turi, dibangunlah jalur-jalur cabangnya, yaitu dari Bojonegoro menuju Jatirogo dan Babat menuju Merakurak. Jalur Merakurak-Babat panjangnya 46 km dan diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1920. Penutupan, dalam riwayatnya, jalur kereta api ini tercatat pernah dinonaktifkan 3 kali, yakni pada tahun 1935, 1942, dan 1990. Pada 1 November 1935, segmen Merakurak Tuban telah resmi ditutup. NIS menganggap bahwa segmen Merakurak Tuban ini tidak pernah menghasilkan keuntungan. Meskipun demikian, NIS masih menaruh harapan untuk dapat membuka dan mengoperasikan segmen ini lagi di kemudian hari. Kemudian pada masa pendudukan Jepang tepatnya pada September 1942, segmen Tuban Pelumpang dibongkar oleh para pekerja Romusha. Sementara itu, hal berbeda justru terkuak dari sebuah surat untuk angkutan barang yang dikirimkan ke stasiun Surabaya Pasar Turi pada tahun 1944 dan bercap stempel Stasiun Tuban. Dari surat tersebut dapat diketahui bahwasannya aktivitas di Stasiun Tuban di masa pendudukan Jepang masih tetap ada sekalipun jalur kereta apinya telah dibongkar sebelumnya. Selanjutnya tertulis dalam buku Sejarah Perkeretaapian Indonesia Jilid 2, disebutkan bahwa di masa awal kemerdekaan Indonesia, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, DKARI, mewacanakan untuk mereaktivasi sejumlah jalur kereta api di Pulau Jawa yang dibongkar Jepang. Salah satu jalur kereta api yang direaktivasi adalah jalur kereta api Merakurak-Babat segmen Pelumpang, Tuban sepanjang 22 km. Reaktivasi tersebut diselesaikan tahun 1945 hingga 1946. Bahkan, dalam pelaksananya seluruh biaya reaktivasi ditanggung oleh rakyat setempat.
Hingga era Perusahaan Negara Kereta Api, PNK, lintas Tuban-Babat tetap beroperasi normal. Namun pada era PJK, tepatnya pada 5 Desember 1990 lintas ini kembali dinonaktifkan. Reaktivasi, berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2019, jalur kereta api ini akan diaktifkan kembali guna mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di sekitar wilayah Gerbang Kertosusila, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Selain itu, rencana reaktivasi jalur ini juga tercantum dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional tahun 2018. Lebih lanjut, Kementerian Investasi, BKPM telah menjembatani dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara PT Kereta Api Indonesia dengan perusahaan Indonesia Rusia PT Pertamina Rasneft Pengolahan dan Petrokimia pada 30 Agustus 2021 untuk mengkaji pengembangan kembali jalur ini dengan tujuan menunjang kilang minyak Grassroots Refinery, GRR, Tuban. Lintas aktif, Gambringan. Surabaya Pasar Turi. Lintas nonaktif, Babat, Jombang. Jenis, jalur lintas cabang. Sistem, jalur kereta api rel ringan. Status, tidak beroperasi. Terminus, Merakurak, sampai tahun 1935. Tuban, mulai 1 November 1935 sampai September 1942 ketika dibongkar Jepang. Setelah direaktivasi oleh GARI hingga kembali nonaktif pada tahun 1990, Pelumpang. Pada era Jepang sampai masa awal kemerdekaan, 1945 hingga 1946, Babat, masih aktif hingga kini. Stasiun, 14. Operasi, dibangun oleh Nederlandse Indische Spoorweg Maatschappij, dibuka. 1 Agustus 1920, ditutup. 1935, segmen Merakurak Tuban. 1942, segmen Tuban Pelumpang, dibuka kembali. 1945 hingga 1946, segmen Tuban Pelumpang, ditutup kembali. 5 Februari 1990, segmen Tuban Babat, pemilik, PT Kereta Api Indonesia. Pemilik aset jalur dan stasiun, operator, wilayah aset 8 Surabaya, Depo, Babat, BBT, Tuban, TN. Data teknis, panjang rel, 47 km, lebar sepur, 1067 mm, 3 ft 6 in.